Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Krisna Rizky Samudra, mahasiswa Prodi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Hasyim Asy'ari Tugu Ireng, Jombang. Video ini diunggah guna untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Sosiologi Hukum. Dalam video kali ini saya akan memaparkan mengenai penegakan hukum dan kesadaran hukum dalam masyarakat. Bismillahirrahmanirrahim. Penegakan hukum menurut Sujono Sukanto. Penegakan hukum adalah kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah atau pandangan nilai yang mantap dan mengejawantahkan, dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Lalu, apa saja faktor yang mempengaruhi penegakan hukum tersebut? Yang pertama yaitu faktor hukum itu sendiri. Apabila semakin baik suatu peraturan hukum yang ada, maka akan semakin baik pula penegakannya. Dan begitu sebaliknya, semakin tidak baik suatu peraturan hukum, akan semakin tidak baik penegakannya. Kenapa kok bisa seperti itu? Karena penyelenggaraan hukum yang ada di sekitar kita merupakan proses penyerasian kaidah hukum dan pola perilaku yang nyata dari masyarakat yang mempunyai tujuan untuk mencapai kepentingan bersama. Saya ambil sebuah contoh, apabila tidak ada sebuah aturan yang mengatur mengenai tata tertib berkendara, maka di mana diharuskan si pengendara memiliki SIM atau surat izin mengemudi. Tujuannya adalah untuk mengetahui bukti kompetensi bagi seseorang yang telah memiliki pengetahuan dan lulus uji pengetahuan, kemampuan, dan keterampilan mengemudi di jalan sesuai persyaratan yang ditentukan berdasarkan undang-undang lalu lintas. Yang mana bila si pengendara tidak memiliki SIM atau surat izin mengemudi, maka dikhawatirkan si pengendara tersebut belum cukup mahir menguasai kendaraan yang akan membahayakan pengendara lain di jalan. Dan selanjutnya yang kedua, faktor penegak hukum, yakni pihak yang secara langsung terlibat dalam bidang penegakan hukum. Penegak hukum itu sendiri harus menjalankan tugasnya dengan baik sesuai dengan peranannya masing-masing yang telah diatur dalam peraturan undang-undang, dan menjalankan tugas tersebut dilakukan dengan mengutamakan keadilan dan profesionalisme sehingga menjadi panutan masyarakat serta dipercaya oleh semua pihak termasuk anggota masyarakat. Pihak yang terkait dengan penegak hukum adalah hakim, jaksa, advokat, dan polisi. Dalam hal ini, mereka mempunyai peranan penting untuk menentukan keberhasilan penegakan hukum dalam masyarakat. Yang paling penting dalam penegak hukum adalah mentalitas dan kepribadian penegak hukum itu sendiri. Karena kenapa? Jika peraturan yang ada sudah baik tetapi petugas penegak hukumnya mentalitas dan kepribadiannya rendah, maka tidak akan berjalan dengan baik pula penegakan hukum dalam masyarakat tersebut. Dan yang ketiga, faktor sarana dan fasilitas. Jika tanpa adanya suatu sarana dan fasilitas di tengah-tengah masyarakat, tidak mungkin penegakan hukum akan berjalan lancar, karena sarana atau fasilitas
tersebut antara lain mencakup tenaga manusia, organisasi, peralatan yang memadai. Seperti contoh peralatan yang memadai adalah ketika aparat kepolisian yang mendapati laporan masyarakat bahwa sering terjadinya sebuah tawuran, balap liar, dan yang paling parah lagi adalah sering terjadinya laporan begal yang terjadi di sebuah daerah, maka diperlukan fasilitas seperti mobil atau motor guna untuk melakukan pengamanan, patroli keliling, dan sebagainya. Apabila hal tersebut tidak terpenuhi, penegakan hukum tidak akan mencapai tujuannya. Maka dari itu, kenapa faktor sarana dan fasilitas sangatlah penting guna mencapai sebuah penegakan hukum. Dan selanjutnya, faktor masyarakat. Faktor masyarakat juga sangatlah penting karena apa? Dikarenakan masyarakat yang dapat menentukan penegakan hukum di sini adalah adanya kesadaran hukum dari diri masyarakat. Semakin tinggi kesadaran masyarakat akan hukum, maka akan memungkinkan penegakan hukum tersebut berjalan dengan baik. Saya ambil contoh, bila terdapat masyarakat mengetahui aksi jambret dalam sebuah pasar dan masyarakat sekitar mengejar dan menangkap si jambret tersebut, kemudian tersulut kemarahan hingga pada akhirnya melakukan pengeroyokan, menghajar pelaku hingga tak berdaya, bahkan hingga hilangnya nyawa. Dari tindakan masyarakat yang bersama-sama tersebut terdapat sudut pandang bahwa telah melakukan main hakim sendiri. Kenapa warga masyarakat tidak melapor atau menghubungi pihak kepolisian selaku aparat penegak hukum, malah melakukan main hakim sendiri? Dan hal tersebut adalah salah. Bahwa dari tindakan tersebut dapat dilihat dengan jelas kurangnya sadar hukum yang tertanam dalam masyarakat, yang mana tindakan main hakim itu sendiri bertentangan dengan norma-norma hukum, dikarenakan kurang percayanya masyarakat terhadap pihak penegak hukum seperti kepolisian. Sebenarnya masyarakat kita sudah paham bahwa hal tersebut tidak baik dan salah bila dilakukan, maka perlunya kesadaran hukum yang lebih ditekankan pada masyarakat untuk meningkatkan kesadaran hukum dan ketaatan hukum. Untuk tindakan main hakim tersebut diatur dalam pasal 170 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang mana berbunyi, barang siapa yang dengan sengaja, terang-terangan, dan dengan tenaga bersama-sama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun 6 bulan. Dan di sini yang bersalah diancam yang pertama dengan pidana paling lama 7 tahun jika ia dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka. Dan yang kedua dengan pidana penjara paling lama 9 tahun jika kekerasan mengakibatkan luka berat. Dan yang ketiga, pidana penjara paling lama 12 tahun jika kekerasan mengakibatkan maut. Jadi jika sampai meninggalnya si pelaku jambret tersebut karena pengeroyokan, maka pihak-pihak atau orang-orang yang bertanggung jawab atas hilangnya nyawa tersebut dapat dihukum paling lama 12 tahun penjara. Dan selanjutnya yang terakhir, faktor kebudayaan. Semakin banyak persesuaian
antara peraturan perundang-undangan dan kebudayaan masyarakat, maka akan semakin mudahlah penegakannya. Sebaliknya, apabila suatu peraturannya tidak sesuai atau bertentangan dengan kebudayaan masyarakat, maka masyarakat pun akan sukar untuk melaksanakan atau menegakkan peraturan hukum tersebut. Seperti contoh, ada sebuah undang-undang baru yang dimana di kalangan sebuah masyarakat tidak cocok, jadi masyarakat itu kurang menerima dan akhirnya tidak patuh dan tidak sadar akan hukum tersebut. Selanjutnya kita masuk pada pembahasan kesadaran hukum. Kesadaran hukum adalah persoalan nilai-nilai yang terdapat pada diri manusia tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan ada sebenarnya. Yang ditekankan adalah nilai-nilai tentang fungsi hukum dan bukan suatu penilaian hukum terhadap kejadian yang konkret dalam masyarakat yang bersangkutan. Dan hal-hal yang berkaitan dengan kesadaran hukum yaitu yang pertama, pengetahuan hukum, di mana masyarakat harus tahu dan mengerti apa itu hukum. Setelah mengetahui apa itu hukum, selanjutnya masyarakat harus tahu pemahaman hukum. Pemahaman hukum di sini, masyarakat mengetahui hukum itu seperti apa. Lalu melalui pemahaman hukum tersebut, masyarakat diharapkan memahami tujuan peraturan perundang-undangan serta manfaatnya bagi pihak-pihak yang kehidupannya diatur oleh perundang-undangan. Dan selanjutnya adalah kewajiban hukum. Dalam kewajiban hukum ini, masyarakat harus bisa mempraktekkan kewajiban hukum tersebut, seperti masyarakat harus tahu tindakan apa sih yang boleh dilakukan dan tindakan apa yang seharusnya tidak boleh dilakukan. Yang dimaksud di sini adalah aturan hukum yang berlaku saat ini. Dan selanjutnya adalah pentaatan hukum. Setelah mengetahui aturan-aturan hukum, masyarakat harus mentaati aturan-aturan tersebut agar terciptanya kesadaran hukum yang berdampak baik untuk masyarakat, serta masyarakat benar-benar dapat merasakan bahwa hukum tersebut menghasilkan ketertiban dan ketentraman dalam diri mereka. Dan selanjutnya, peningkatan kesadaran hukum, yaitu dalam diri masyarakat harus ditanamkan kesadaran hukum dalam melakukan hukum, guna seperti kita sebagai orang yang cakap hukum dapat melakukan melalui penerangan dan penyuluhan hukum yang teratur atas dasar perencanaan yang baik. Dan yang terakhir adalah penerimaan hukum. Setelah masyarakat mengetahui maksud dari beberapa poin tadi, selanjutnya yaitu penerimaan hukum. Apabila dari pihak masyarakat tidak adanya penerimaan hukum, maka kesadaran hukum pun tidak akan terwujud dan hukum pun tidak akan berjalan dengan mestinya. Dari contoh tindakan main hakim sendiri yang dilakukan warga masyarakat, tidak ada untungnya, justru akan menjerumuskan kita pada tindak pidana. Dan perlu kita ketahui bahwa saat ini melakukan tindak main hakim sendiri masuk dalam tindak pidana yang termasuk kekerasan, penganiayaan, dan kerusakan. Maka dari itu, untuk menghindari tindak pidana tersebut,
kita harus menjalani prosedur hukum yang berlaku sebagai warga negara yang memang dari negara kita ini memiliki sebuah aturan-aturan hukum. Dan jangan sampai kita melakukan tindakan main hakim sendiri, karena sejatinya semua manusia memiliki hak asasi manusia yang bebas melakukan apapun sesuai dengan aturan-aturan hukum yang berlaku. Apabila dalam sebuah situasi ada seseorang yang melakukan pelanggaran hukum dan kita sebagai orang yang tahu atau paham atau cakap hukum, seharusnya melaporkan tindakan tersebut kepada pihak-pihak yang berwenang, bukannya malah kita ikut terpancing main hakim sendiri untuk memuaskan emosi. Dari kasus tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa perlunya kesadaran hukum dalam diri manusia. Apabila tanpa adanya kesadaran hukum, maka penegakan hukum dalam masyarakat tidak akan dapat berjalan. Dan kita jangan sampai setelah adanya kasus pelanggaran hukum dan tindakan dari aparat, kita baru sadar. Jadi setelah terjadinya sebuah kasus hukum, terus ada aparat yang bertindak, kita baru sadar akan hukum tersebut. Jangan sampai seperti itu. Baik, cukup sekian pemaparan dari saya. Bila banyak salahnya, saya mohon maaf yang sebanyak-banyaknya. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.